I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Jangan lupa subrek. See you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again ya. Nah, di video kali ini saya ingin menjawab dari pertanyaan yang kemarin masuk di WA saya pribadi, yaitu tentang kenapa entok atau hewan ternak entok nafsu makannya berkurang ataupun tidak nafsu makan. Sebelum kita masuk ke dalam tahap pembahasan, saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Penyebab entok tidak nafsu makan itu terbagi menjadi dua golongan ya. Yang pertama karena faktor dari kesehatan entok itu sendiri. Terus yang kedua itu dari faktor pergantian pakan yang secara mendadak ya. Jadi entok itu seperti kaget ya, karena rasa serta aromanya itu jelas berbeda. Nah, yang pertama akan saya bahas itu adalah faktor kesehatan. Nah, jika entok kita itu kurang sehat atau entok kita itu stres, nah itu pasti sudah bisa dipastikan tidak mau makan atau nafsu makannya akan turun ya, bahkan bisa turun drastis. Di kandang saya juga pernah mengalami entok yang kurang nafsu makan, itu sampai 2 hari dia nggak mau makan. Nah, untuk pengobatan dari entok kita yang nggak nafsu makan karena faktor kesehatan itu bisa kita berikan air rebusan dari daun pepaya serta kunir ya, serta kunir. Untuk 1 ekor entok itu 1 helai daun pepaya yang masih muda ya tentunya. Terus 1 buah kunir itu sebesar 1 jempol, jempol gitu lah. Nah, itu tinggal kita parut, terus kita masak sampai mendidih, terus kita diamkan sampai air yang kita masak itu dingin. Setelah dingin kita berikan ke entok yang kurang nafsu makan, atau bisa kalian campur ke pakan agar dimakan oleh semua entok yang ada di kandang kalian, itu nggak apa-apa, karena untuk menjaga kesehatan dan kestabilan entok kalian yang masih sehat juga ya. Aku mundur alam-alam, aku sadar aku sopo. Terus yang kedua adalah faktor dari pergantian pakan. Nah, faktor dari pergantian pakan itu juga bisa menyebabkan entok kita nafsu makannya itu turun atau kurang. Nah, contoh di kandang saya ini, saya biasa memakai dedaunan ya atau hijauan. Terus saya campur dengan pepaya muda, lalu dengan bekatul. Kadang malah saya memberi makan itu bekatul murni tanpa campuran apapun. Nah, itu terus tiba-tiba saya ganti dengan campuran ampas tahu, atau saya ganti dengan ampas tahu murni. Nah, itu jelas entok kita tidak mau makan. Itu bukan karena nafsu makannya turun, tetapi entok kita itu tidak terbiasa memakan ampas tahu. Untuk solusinya yaitu kita hanya memberikan makanan. Misal kita mau berganti makanan nih, dari bekatul ke ampas tahu atau dari ampas tahu ke bekatul. Nah, itu harus dari tahap sedikit-sedikit ya, jangan langsung diganti 100%. Yang misalnya sekarang kita beri makan dedak, terus besok kita ganti makan ampas tahu, itu jangan. Cara teraman dalam pergantian pakan yaitu dengan cara dikurangi sedikit demi sedikit. Nah, contohnya kalian biasa menggunakan bekatul, terus ingin ganti ke ampas tahu atau sebaliknya. Nah, itu jangan langsung diganti. Kalau langsung diganti itu sudah dapat dipastikan bahwa entok kalian tidak mau makan, bahkan bisa mengakibatkan entok kalian itu kehilangan nafsu makan.
Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan cara dikurangi. Misal kalian menggunakan bahan baku utama dengan bekatul, terus mau diganti dengan ampas tahu, yaitu bekatulnya dikurangi setengah. Nah, setengah terus dicampur dengan ampas tahu, bekatul dan ampas tahu itu dicampur. Nah, itu entok masih mau makan ya. Kalau di kandang saya masih terpantau mau makan dengan cara seperti itu. Nah, setelah entok kita mau makan dengan makanan oplosan yang kita buat, terus langkah selanjutnya di hari ketiga kita lebih mengurangi ke yang bekatul, terus kita tambahkan porsi ampas tahunya. Nah, setelah 4 hari dia terbiasa dengan makanan seperti itu, baru bisa kalian ganti 100% menggunakan ampas tahu murni atau dengan bekatul murni. Kalau langsung diganti ya memang seperti itu terjadi di semua hewan ya, dari ayam, entok, bebek dan lain sebagainya. Kalau langsung diganti itu memang tidak mau makan, apalagi entok ya. Entok ya, meskipun entok itu rakus, tetapi kalau dalam hal makan dia masih mengandalkan bahan yang biasa dia makan. Sakit bukan karena cintaku padamu, tapi sakit. Untuk entok yang tidak mau makan, dari segi pergantian pakan itu biasanya hanya 3 hari saja. Bahkan nggak nyampe 3 hari dia akan mau makan makanan yang kita ganti, meskipun hanya sedikit-sedikit ya. Dan untuk entok yang sudah dewasa atau entok indukan, ketika entok itu kehilangan nafsu makan karena pergantian pakan, itu sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan ya. Karena entok dewasa itu daya tahan tubuh serta cara dia mencari makanan lain itu lebih pintar daripada entok yang masih kecil atau DOE, minti ya. Nah, tetapi kalau yang kehilangan nafsu makan itu minti ya, lebih baik kita nggak usah mengganti pakan terlebih dahulu. Atau kalau entok kalian sakit, lebih baik kita fokus untuk mengobati agar entok kita mau makan kembali atau nafsu makannya itu pulih ya. Karena kalau anakan itu ketika kehilangan nafsu makan, maka daya tahan tubuh itu akan sangat rentan dan sangat lemah, akan sangat mudah sekali diserang oleh penyakit. Nah, untuk kalian yang menanyakan ya, yang sudah menyimak video saya, kapan saya berganti atau membeli ayam bangkok, itu sebenarnya saya sudah membeli dan saya sudah membuat video ya tentang ayam bangkok yang saya beli atau mereview lah. Tetapi mohon maaf saya tidak bisa mempublikasikan karena terkena dolar kuning. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Itu sering terjadi di channel saya ya. Kalau saya membahas tentang ayam, entah itu ayam apapun, itu sebagian besar video saya mengalami simbol dolar kuning itu selalu muncul khusus untuk video yang membahas tentang ayam, entah itu ayam bangkok, ayam kampung, ayam lainnya lah, pokoknya tentang ayam. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Itu pasti. Ini bukan soal dari background ataupun green screen yang saya pakai ya, tetapi memang seperti itu channel saya. Roto aneh lah, entah kenapa ya, karena mungkin YouTube memblacklist ya, blacklist tentang pembahasan mengenai ayam di channel saya. Nah, untuk ayam yang saya beli itu masih sedikit ya, memang masih sedikit. Saya hanya beli beberapa ekor saja. Ini adalah anakan ayam bangkok yang saya beli dari kandang teman saya
Ini adalah anak ayam Bangkok jenis klasik ya. Ini biang dan bapaknya itu sangat besar sekali. Nah oke, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak.